Ibu-ibu sudah tahu, Bapak sudah tahu, saya tidak perlu menjelaskan, tidak perlu tausiah, tidak perlu ceramah, kan sudah tahu kenapa sholawat. Kenapa sih kok manusia bersolawat? Hubungannya apa sih sama Allah, sama Rasulullah kan sudah tahu. Hubungannya sama nasib Anda gimana kan Anda sudah tahu. Hubungannya dengan cinta segitiga antara Allah, Rasulullah, dan kita kan sudah tahu semua. Jadi saya nggak perlu jelaskan kita kenapa kita bersolawat. Cuman untuk supaya kita bisa memulai dengan kesepakatan pengetahuan yang jelas, saya akan memulai dengan satu pambuka sholawat, kemudian kita teruskan dengan sholawat nariyah. Coba minta nadanya. Kita ibu-ibu semua hafal ya, bapak-bapak ya. Allahumma sholli. Stop, wis. Tepuk tangan, biar hafal ya, wis. Saya cuma ngecek. Ternyata memang ada atmosfer spiritual religius di Kemenak ini. Jadi ternyata hafal. Oke. Begini Bu, saya tanya dulu supaya ingat. Kalau Tola al-Badru tahu ya? Tola al-Badru alaina. Top. Yes. Nanti bareng sama Mbak Pia. Gini saya tanya supaya kita punya pengetahuan yang cetok. Karena ini urusannya adalah menebar kedamaian. Tola al-Badru alaina ini satu syair yang dilantunkan oleh ratusan atau mungkin ribuan orang di Madinah ketika menyambut Rasulullah berhijrah. Betul enggak Bu ya? Ya. Saya sekarang tanya, termasuk ke Pak Menteri ini. Yang menyambut itu sudah masuk Islam apa belum? Yang menyambut Rasulullah di Madinah itu sudah muslim apa belum? Belum. Oke, berarti kalau gitu kalimatnya kan gini. Tola al-Badru alaina, telah terbit rembulan kepada kita di antara dua bukit, dua gunung, ya. Wajib syukru alaina, kita harus bersyukur, ya. Wajib syukru alaina mada'alilat, karena kita telah dipenuhi panggilan kita, dambaan kita. Kemudian ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta. Mab'uts ini kan orang yang diutus. Jadi Rasulullah disebut al-mab'uts pada waktu Tola al-Badru di Madinah itu yang diutus sebagai nabi atau diutus untuk mengayomi masyarakat dalam konteks sosial biasa. Harap diketahui ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, di Madinah itu umat Islam jumlahnya cuma 15%. Hanya tidak mayoritas sama sekali. Ya, satu. Nomor dua, di Madinah tidak ada sistem pemerintahan, tidak ada republik, tidak ada khilafah, tidak ada negara, tidak ada kepemimpinan resmi. Jadi yang diandalkan adalah kejujuran dan pengayoman sesama manusia. Jadi ada Undang-Undang Madinah 47 pasal itu yang menciptakan bukan MPR DPR, tapi rakyat langsung, yaitu pergesekan di antara masalah-masalah masyarakat. Jadi sebenarnya Tola al-Badru ini saya sekarang tanya, kenapa saya ingin menegaskan ini sudah muslim apa belum? Kalau sudah muslim berarti ini sholawat, Tola al-Badru sholawat. Kalau waktu itu adalah orang biasa, agamanya macam-macam, ada yang animis, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, dan seterusnya ya. Berarti urusannya bukan tauhid, urusannya adalah pengayoman sosial, dan itu yang kita butuhkan di Indonesia. Sebenarnya tidak penting agama Anda apa, tidak usah bilang-bilang, itu urusan kita. Yang penting keluarnya itu baik sama orang, melindungi orang, gitu kan, ya. Oke. Jadi ini selawat apa bukan? Tola al-Badru ini. Selama ini gimana? Benar? Selama ini? Atau tidak pernah diurus? Waton pokoknya selawat gitu aja gitu ya. Nah di Indonesia banyak sekali hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Kalau ini selawat, berarti ini adalah selawat paling induk, paling awal yang ada. Sehingga selawat nariyah menjadi selawat yang kedua. Bapak sekalian, ini sekalian pengetahuan Pak Menteri. Selawat nariyah ini diciptakan ketika Rasulullah masih sugeng, masih ada. Diciptakan oleh orang dari Aljazair, kemudian terkenal di Maroko, namanya kalau tidak salah Syekh At-Tunisi ya julukannya. Kemudian yang menyebut selawat nariyah adalah masyarakat Islam Maroko. Jadi ini selawat yang kedua.
Terus baru nanti kelak sekian ratus tahun kemudian ada Burdah, ada Al-Barjanji, ada Simtuduror, ada Riba, ada macam-macam. Dan sholawat yang paling terkenal di seluruh Indonesia dan orang dari luar negeri tidak bisa, orang Arab tidak bisa, orang Mesir tidak bisa, orang orang Yordan, Maroko semua tidak bisa, adalah satu sholawat yang diciptakan oleh seorang kiai dari Indonesia, dari Banyuwangi yang namanya Kiai Haji Ali Mansur pada tahun 1962, yaitu sholawat Badar. Sholawat Badar ini, jadi sholawat Badar ini Nabi Muhammad sendiri belum pernah dengar. Sayyidina Ali tidak pernah dengar, Umar tidak pernah dengar, Syekh di Arab tidak pernah dengar, karena ini dari Banyuwangi. Jadi sholawat Badar ini luar biasa. Oleh karena itu tidak ada lagu yang sebanyak itu dinyanyikan melebihi sholawat Badar. Ada sholawat Badar versi Madura, versi Mandar, versi Cina, versi Sunda, versi Aceh. Nanti kita nyanyikan bareng-bareng Bu ya. Nah, sekarang kita mulai Pak Menteri, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembukaan sholawat, kemudian masuk ke sholawat Nariyah bersama-sama ya Bu ya. Harapannya apa Bu kalau Anda membaca sholawat Nariyah? Udah ngerti ya? Atau enggak ngerti? Lu maksud enggak ngerti lah, saya bukan kiai. Ngerti lah, sholawat Nariyah itu sholawat yang dipersembahkan langsung kepada Rasulullah, dan yang mempersembahkan ini membaca 4.444 kali untuk memohon kepada Rasulullah agar nanti bisa dimasukkan ke dalam kloter pertama masuk surga dan dikabulkan. Jadi ibu kalau masuk surga pertama kali baca sholawat Nariyah 4.440 kali, tak jamin lupa tengah jalan. Mesti gimana oleh piro gimana ya kita akhir di bulan balen ini akhirnya nggak pernah lulus. Tapi saya doakan insya Allah semua masuk surga. Ya lewat neraka dikit-dikit nggak masalah lah gitu. 200 tahun lah gitu ya. Ya. Ini Gus Dur itu paling senang dengan sholawat Nariyah. Nggih. Kenapa? Karena istrinya itu bernama Sinta Nariyah. Oh nggih, leres nggih. Nuria, Sinta Nuria. Nggih. Iya, saya juga kenapa handphone saya selalu Nokia, karena memang Nokia kalau pakai ini. Gus Dur ini kenapa dia dulu sampai dijatuhkan, itu gara-gara Mesir itu sepak bola tidak lolos Piala Dunia karena skornya 1-1. Kalau skornya 1-0, insya Allah Mesir lolos Piala Dunia tahun berapa itu, 2002 sampai 4 itu. Karena skornya Wahid, padahal kan namanya cuma satu Wahidnya, Abdurrahman Wahid. Iki Wahid, akhirnya nggak lolos. Itu Gus Dur. Salah itu, setan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, pokoknya sholawatan itu supaya kita ini kalau menghadap Tuhan, kita dipimpin oleh orang yang bisa diandalkan di hadapan Allah. Sebab sampean tidak bisa diandalkan, saya tidak bisa diandalkan, Pak Menteri tidak bisa diandalkan di hadapan Allah. Yang bisa diandalkan untuk menolong kita di hadapan Allah hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebabnya kita berselawat supaya Anda ditawar nasibnya. Seharusnya tidak laba jadi laba, seharusnya laba sedikit jadi banyak, seharusnya celaka menjadi tidak celaka. Amma ba'du, ini saya awali dengan alat Arab supaya saya cocok disebut kiai. Karena sudah terlanjur diumumkan oleh Pak Sekjen bahwa saya kiai meskipun masih koma ada belingnya. Beling itu jangan ya elek Pak. Jangan terus dicari-cari, itu ada dimensi spiritualnya. Enggak lah, ya enggak ya. Ada dimensi rasional itu saking ngedine karo aku ini. Enggak masalah. Beling yang beling Pak. Cuman saya ini orang yang tidak mau jadi pembebek. Saya tidak mau jadi muqallid. Kalau dalam Islam ada mujtahid, ada muttabi, ada muqallid. Kalau mujtahid adalah orang yang mencari dirinya dan menjadi dirinya secara orisinal, itu namanya mujtahid. Kemudian kalau muttabi, orang yang mengikuti panutannya. Kalau muqallid, orang yang bebek. Apa saja
Apa saja dia niru-niru gitu. Adzan saja tidak bisa bikin lagu sendiri. Adzan selalu kalau tidak niru Masjidil Haram, niru sopo. Di seluruh Indonesia makin lama adzan makin tidak berdaulat. Tapi gak apa-apa lah, gitu ya, tidak apa-apa. Jadi saya beling Pak, memang saya beling, makanya saya tidak pernah menjadi apa-apa dan tidak ada orang yang mau kerja sama-sama saya, sehingga menurut saya luar biasa rahmat Allah kepada saya bahwa ada wanita yang mau jadi istri saya. Seandainya dia tidak mau, saya sangat paham, mergo aku hanya beling, gak jelas gitu ya, kerjaan gak jelas, gaji gak jelas, masa depan gak ada, masa silam juga gak jelas. Jadi bahwa Mbak Novia mau kawin lari dengan saya itu bagi saya adalah fadilah minallah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, assalamualaikum itu janji saya bahwa saya tidak akan mencelakakan siapapun saja. Itulah assalamualaikum. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka dia tidak boleh merusak sungai, tidak boleh menyakiti manusia, tidak boleh terlalu kaya, tetangganya terlalu miskin, tidak boleh. Nggak boleh modalnya terlalu besar, nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ngerusak lah Pak. Maka assalamualaikum itu kewajiban bagi setiap umat manusia, umat Islam untuk rahmatan lil alamin, untuk supaya semua dilindungi, gunungnya, sungainya, hutannya, semuanya dilindungi, apalagi sesama manusia. Mereka semua makhluk Allah dan kita harus menghormati semua ciptaan Allah. Maka sekali lagi assalamualaikum itu di dalamnya kalau orang lain mungkin menyebut shalom, mungkin menyebut om swastiastu atau apapun yang lainnya, monggo, pasti tidak sama persis, tetapi maksudnya secara universal sama. Gitu kan? Setiap orang ingin saling menyelamatkan satu sama lain. Nah, mohon maaf kalau di dalam assalamualaikum itu ada rentang antara rahmat Allah dengan barokah Allah. Jadi aslinya kalimatnya, ini menurut Pak Rektor yang sekarang Sekjen ya, Bien Rektor, konjoku Bien. Aslinya assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Itu kalau pakai bahasa lugunya, tapi karena pakai uslub, pakai balaghah, pakai retorika, maka assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Jadi sebenarnya ada tiga yang harus kita tempuh. Satu, menyelamatkan. Yang kedua, rahmat Tuhan ini mesti kita manage, kita kelola, mesti kita maintain dengan baik supaya menjadi barokah. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai rahmat Tuhan berupa tanah air yang luar biasa kaya raya dan indah ini akhirnya tidak menjadi berkah bagi seluruh rakyat, tapi menjadi celaka, menjadi azab, bahkan menjadi penuh pertengkaran, bertengkar dan memperebutkan tanah air yang kaya itu. Yang kita tonton tadi di video adalah upaya Pak Menteri Agama dengan seluruh jajaran Kemenak untuk mentransformasikan rahmat Allah agar menjadi barokah Allah. Karena rahmat itu untuk siapa saja, ya silakan tepuk tangan untuk Pak Menteri, jangan untuk saya. Kalau rahmat itu masih murni dari Tuhan, kalau barokah itu setelah bekerja sama dengan akal pikiran kita, dengan manajemen kita, dengan strategi kita dan seterusnya. Maka Pak Menteri termasuk transformator dari rahmat Allah menjadi barokah Allah. Saya ulang sekali lagi, maka mudah-mudahan sampean kan jawab tadi Waalaikumsalam. Berarti sampean juga janji tidak boleh mencelakakan saya. Kalau saya lewat harus disapa, kalau saya bertamu harus disembelihin ayam apa bebek. Itu bismillah ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa buku Kiai Sudrun Gugat. Tepuk tangan untuk MH. Jadi saya mengoleksi buku-buku Cak Nun. Terus terang saya termasuk orang yang lambat membaca buku Cak Nun. Karena dulu di pesantren itu Pak Sekjen, pesantren saya itu boro-boro baca buku. Ngelirik TV aja ditaksir Pak Sekjen ya. Jadi alhamdulillah setelah saya kuliah saya mengenal buku-bukunya Cak Nun, dan ini buku yang lama saya kira. Kiai Sudrun Gugat, dan isinya luar biasa.
yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada Pak Menteri Agama karena sudah memfasilahi forum yang saya kira luar biasa. Karena susah untuk berkumpul atau bertemu dengan Cak Nun secara lengkap dengan Kiai Kanjengnya, saya kira. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bahwa Cak Nun pernah mengatakan, menegaskan bahwa saya akan menjaga jarak dengan media, terutama dengan media-media televisi. Dan saya kira media yang lain, tapi belum lama saya kira Cak Nun juga menulis di beberapa koran ya Cak Nun ya, termasuk di Tempo soal ketika mengkritisi pembuktian salah satu partai politik petinggi partai yang terjerat korupsi kan gitu ya. Di Tempo itu soal ada salah satu petinggi partai yang terjerat korupsi daging sapi, kira-kira begitu ya. Nah, ini mohon klarifikasinya. Apakah itu dianggap sangat penting untuk diklarifikasi sehingga itu menjadi sangat darurat gitu Cak, seperti itu. Saya kira demikian, barangkali ada teman-teman yang juga ingin menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Palembang, jauh-jauh datang ke sini karena ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Bapak Menteri menjaga universalisme kita, dan Cak Nun sebagai saya anggap sebagai salah satu motor utama dalam masalah kedamaian di Republik ini. Pak Menteri, Cak Nun 3 tahun yang lalu dengan segala kekurangan saya di pedalaman Sumatera Selatan, saya mendirikan sebuah pesantren, dan pesantren itu saya kasih nama dengan nama pesantren modern Sriwijaya. Kenapa? Karena saya anggap bahasa kita adalah milik kita, air kita, tanah kita, milik kita, semuanya. Jadi malam hari ini saya kalau boleh kepada Cak Nun khususon, ada lagu yang sangat khas di daerah Sumatera Selatan yang bernama Gending Sriwijaya, dan saya juga coba-coba mengkolaborasikan sholawat itu dengan lagu gending tersebut. Kalau misalnya Cak Nun berkenan suatu hari nanti, tolong lagu itu dimasukkan supaya lebih kolaborasinya dapat dan menjadi amal jariah kita. Saya paling nggak bisa nyanyi, tapi kira-kira nadanya seperti ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Teruskan sendiri Pak John. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.